Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan satu pujian bagikan ke sana. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali di bagian cerah ini. Ini hari keberapa ya? Pandemi. Sudah lama sekali ya. Pertama kali libur tuh 23 Maret. 16. Oh, 16 Maret. Iya, 16 Maret. 16 sampai April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, 5 bulan. Ya, 5 bulan kita tidak bertemu. Kita hanya bisa bertemu melalui media seperti secara ini virtual. ya, secara virtual. Oke, di pagi hari ini saya ajak anak-anak kita buka di Yeremia 18. Kita buka di Yeremia 18. Nanti anak-anak di rumah kalian bisa baca di ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia ini adalah cerita tentang tukang periuk. Tukang periuk itu kalau menurut Miss Dani itu bagaimana? Tukang periuk itu Tukang periuk itu yang bikin apa? Keramik, yang bikin apa, perabotan. Ya. Jadi saya itu ingat anak saya itu suka main game. Nah, game ini
membuat apa itu periuk, membuat kalau bahasa di Alkitab itu bejana ya. Jadi membuat macam-macam perabot perkakas itu. Nah, di dalam membuat itu tukang yang buatnya ini harus dengan segenap hati. Jadi ada tanah dibanting-banting, kemudian dikasih air, diputer sedemikian rupa sampai jadi apa itu sebuah bentuk yang dimau. Bentuk yang dimau ini itu dikeringkan, kemudian dibakar sampai benar-benar apa itu keras banget, padat. Setelah dibakar baru dicat ataupun apa itu dibuat warna-warni yang bagus. Nah itu sampai jadi akhirnya mungkin kalau kalian melihat keramik, guci dan sebagainya itu. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan di Yeremia 18. Kita baca di ayat yang ke-3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, jadi Tuhan itu membuat hidup kita itu sama seperti Tuhan itu tukang periuk, membuat sebuah bejana, dibuat sedemikian rupa, dibuat bagus sampai nanti ada proses ya. Ada proses ya. Itu. Sebelum jadi sebuah hasil yang luar biasa. Demikian juga dengan hidup kita. Kita itu mungkin melewati banyak hal nih, ya. Mungkin saya atau Miss Dani, nah ini misalnya Miss Dani itu dari kecil itu nangis, kemudian mungkin pernah berantem. Nah, di SD pernah berantem? Sering, Sir. Sering, wah. Berantem, mungkin ada masalah, kemudian sampai sekolah seni ya, sekolah seni. Iya. Sekolah seni itu prosesnya berat apa enggak, Miss? Berat, karena kan ketemu teman-teman yang pergaulannya sangat macam-macam ya, Sir. Iya. Kalau anak kuliah tuh, jadi sampai bisa jadi guru itu ada proses ya, ketemu teman-teman yang nakal, yang usil, ada yang bolos kuliah, ada yang tidak lulus sampai DO angkatan saya, ya. Tapi Tuhan melancarkan saya sampai bisa lulus. Sampai proses, melewati proses itu kadang kita harus butuh orang lain memproses kita, karena lewat orang lain kan Tuhan memproses kita. Iya, jadi Tuhan itu merancang hidup kita sama seperti apa itu tukang periuk yang membuat periuk, kemudian sampai jadi luar biasa, dibakar, kemudian diwarnai sampai jadi hal yang luar biasa. Begitu juga dengan hidup kita. Miss Dani sudah melewati banyak hal, banyak kenakalan, banyak hal yang tangis, tawa, itu semua sudah dijalani semua. Begitu juga dengan kehidupan kalian. Mungkin kalian saat ini sedang merasakan bagaimana efek dari pandemi ini ya. Pandemi ini luar biasa. Hampir semua sektor itu terkena imbasnya, ekonomi, pendidikan, pariwisata, bahkan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan kita itu terimbas semua. Sekarang kita ya ibadah juga kita sampai apa ya, melihat corona itu seperti musuh yang tidak kelihatan. Ya, corona seperti apa? Itu musuh yang tidak kelihatan. Tapi sama seperti periuk yang Tuhan itu buat, hidup kita yang sudah Tuhan rencanakan jadi luar biasa itu harus ada proses untuk melewatinya. Kita sekarang melewati COVID dengan luar biasa, harus hidup dengan new normal, harus protokol kesehatan, setiap ketemu di mall harus tembak suhu. Nah, kita harus pakai hand sanitizer, sering cuci tangan, kita pakai masker, jaga jarak. Nah,
itu new normal yang harus kita jalani, dan itu adalah bagian dari proses kehidupan kita menuju hal yang lebih baik lagi. Nah, seperti tadi kita ulangi lagi, seperti tukang periuk yang membuat periuk tanahnya campur air, dibanting-banting sampai jadi akhirnya jadi bentuk jelek, tidak ada warnanya. Nah, tidak ada warnanya. Kalau hasilnya kurang bagus, dihancurin lagi, nah, dibentuk lagi. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Menjalani hal seperti ini, menjalani new normal pasti akan susah. Pasti. Saya sendiri juga ngalami new normal itu amat sangat menyusahkan. Nah, saat saya pergi, sekarang kan di kota Semarang sudah orange ya, jadi tidak merah lagi, sudah orange. Saat saya pergi keluar, baru 100 meter, ingat, belum masker saya ketinggalan, akhirnya harus balik, harus pakai masker. Kemudian banyak hal yang harus kita jalani. Kebiasaan baru ya, ya, kebiasaan baru yang harus kita jalani. Nah, kebiasaan itu lah yang bagian dari proses dalam kehidupan kita, sehingga kita akan jadi orang yang luar biasa sesuai yang Tuhan mau. Tuhan mau itu kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita mungkin melihat, loh, itu orang itu kok hidupnya nggak beres ya, kalau di jalan nggak pakai masker, nggak pakai apa dan sebagainya. Kita sebagai anak Tuhan harus memberi terang. Kita sebagai anak Tuhan harus memberi contoh. Kita kalau keluar kita harus cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Kita beri contoh. Baru-baru ini sekarang baru heboh, baru viral di Semarang itu salah satu mall yang buka di Semarang, ya, itu di mana? Jalan Gajah Mada. Itu ramai banget. Ada LED-nya apa itu? Hiu, ikan hiu. Kemarin Sabtu malam minggu kemarin itu sampai hampir berapa ya? Pokoknya 1000. Itu kapasitasnya kan 2000 orang bisa di dalam, itu 1000 orang masuk ke situ. Ramai banget. Penasaran. Tapi mengabaikan protokol kesehatan. Sampai akhirnya sekarang ditutup lagi, tidak diperkenankan dipakai. Kemudian ada di sana itu Satpol PP akan berjaga. Berita tadi pagi, Satpol PP berjaga membuat swab tes yang corona itu. Nah, karena klaster ya, klaster baru. Bisa saja muncul klaster baru. Karena apa? Karena banyak orang mungkin mengabaikan protokol kesehatan itu. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan harus memberi contoh, harus memberi teladan, memberi terang buat dunia ini. Jadi kita juga tidak serta-merta ikut dalam kerumunan, gerombolan dan sebagainya. Jadi kita boleh-boleh saja kita jalan-jalan dan sebagainya, tapi tetap ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena itu merupakan apa? Bagian dari proses yang Tuhan mau. Proses itu mungkin menyakitkan, proses itu mungkin buat marah ya, mangkal di rumah terus tuh ngapain sudah bosan, kapan sekolahnya ya, bosan. Saya itu anak saya di rumah itu sudah bosan, rasanya itu pergi ke luar kompleks ya, ke Indomaret atau Alfamart itu ya, senang itu ya, senangnya minta ampun, padahal cuma lihat-lihat toh, habis itu pulang cuma 5 menit di sana, tapi itu senang. Kenapa? Karena sudah bosan di rumah. Saya juga bosan di rumah itu. Karena kita diproses sudah bosan. Iya. Tapi gini aja. Iya, tapi itu bagian dari proses. Mau nggak mau harus tetap kita jalani. Karena proses itu akan membuat kita jadi lebih baik. Bejana diproses, dihancurkan, dibentuk untuk jadi luar biasa, untuk jadi suatu yang indah. Begitu juga dengan hidup kita. Kita diproses, kita dibentuk, mungkin ada marah, ada mangkal, sakit, dendam, kepahitan, ya. Tapi itu adalah tujuan dari Tuhan membuat hidup kita luar biasa. Percayalah, pasti hidup kita akan luar biasa dan kita bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Nah, itu yang mau Sergi sampaikan di pagi hari ini. Di masa-masa seperti ini kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan buat sesuatu yang luar biasa. Hidup kita itu jadi hidup yang luar biasa. Kita bisa memberi terang, memberi warna buat orang-orang di sekitar kita. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih atas semuanya. Kami percaya Tuhan, hidup kami seperti bejana di tangan-Mu Tuhan. Engkau membentuk hidup kami
luar biasa, sehingga engkau tahu bahwa rencanamu atas hidup kami akan berhasil. Rencanamu atas hidup kami membentuk sesuatu yang luar biasa atas hidup kami akan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kami mau menghadapi pandemi ini, kami mau menghadapi segala proses yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ya. Jadi ingat, apapun yang terjadi, segala kekhawatiran dilupakan saja ya. Karena itu merupakan bagian dari proses yang Tuhan mau atas hidup kita. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, habis ini kalian akan mengikuti KPM, belajar seperti sedia kala. Jangan bosan ya. Bosan enggak bosan? Jangan bosan ya. Bosan enggak bosan, tetap harus kita jalani ya. Itu saja yang mau Serbi sampaikan. Terima kasih atas pagi hari ini. Selamat belajar. Selamat menjalani hidup ini, menjalani semuanya seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye.